Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, perkenankan saya akan mempresentasikan materi saya berjudul Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi ke dalam Perkuliahan Bahasa Indonesia. Oke, kita lihat materinya. Bisa semua melihat ya. Oke, lanjut. Mengapa memilih bahasa Indonesia untuk diintegrasikan dengan pendidikan anti korupsi? Pertama, karena semua program studi wajib mengajarkan bahasa Indonesia. Kedua, tidak ada program studi yang memiliki kurikulum pendidikan anti korupsi. Apalagi program studi pendidikan anti korupsi. Ketiga, kondisi korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Lebih mengerikan lagi, kebanyakan koruptor adalah lulusan perguruan tinggi. Bisa kita lihat, situasi korupsi di Indonesia memprihatinkan. Yang pertama, justru koruptor itu lulusan S2. Kemudian disusul dengan lulusan S1. Juga kemudian disusul dengan lulusan S3. Jadi lulusan S1, S2, S3 itu tidak menghasilkan orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara, tetapi justru mencetak koruptor-koruptor, bahkan koruptor kelas kakak. Nah, apa dampak tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia? Pertama, menimbulkan ketidakadilan. Yang mendapat untung hanyalah koruptornya. Masyarakat tidak mendapat apa-apa. Menimbulkan ketidakefisienan. Ya, jadi semua birokrasi menjadi tidak efisien karena dananya dikorupsi oleh para koruptor. Menyuburkan jenis kejahatan lain. Orang yang tidak bisa korupsi, lalu dia melakukan kejahatan yang lain. Melemahkan semangat kerja bagi aparat yang harus melayani masyarakat. Orang yang jujur justru ajur karena koruptornya malah semakin kaya, sementara yang bekerja serius menjadi tidak mendapat apa-apa. Kemudian juga menaikkan biaya pelayanan. Nah, dengan kondisi seperti itu, apa yang harus dilakukan dalam pendidikan kita? Pertama, harus menyeimbangkan pengembangan domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya, saya ulangi, harus menyeimbangkan pengembangan domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Saya kira semua orang perguruan tinggi sudah tahu itu. Kedua, memiliki kecakapan intelektual tinggi, tetapi tidak berakhlak, hanya akan melahirkan bandit dan preman yang merugikan negara. Kita tahu, para koruptor yang tertangkap beberapa waktu yang lalu, siapa mereka semuanya tahu. Mereka adalah orang-orang yang punya kekuasaan, pendidikannya tinggi,
pangkatnya tinggi, tetapi mereka bandit negara. Ketiga, memiliki akhlak yang baik, tetapi tidak memiliki kecerdasan intelektual yang baik, akan tertinggal dengan kemajuan bangsa lain. Ini tidak perlu saya terangkan secara detail, karena kalau saya terangkan secara detail, nanti bisa ada orang yang tersinggung. Kemudian yang keempat, memiliki keterampilan yang baik, tetapi tidak memiliki kecerdasan intelektual yang baik, hanya akan melahirkan kuli atau buruh di negeri sendiri. Kita sudah punya pengalaman kan? Banyak buruh, banyak kuli yang bekerja di negeri sendiri, sementara bos-bosnya adalah bangsa lain. Oke, kita lanjutkan. Kuncinya adalah untuk membenahi pendidikan ini harus memperbaiki pembelajaran atau perkuliahan di kelas. Model yang perlu dikembangkan di dalam pembelajaran, yang pertama, kerangka konseptual harus disusun secara logis, berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar peradaban budaya yang luhur. Jika hal ini tidak kita lakukan, kita memang akan maju, tetapi tetap akan tertinggal dengan bangsa lain. Kedua, pembelajaran di kelas harus selalu diintegrasikan dengan nilai-nilai luhur yang mencerminkan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Seperti tadi di atas saya katakan, karena di Indonesia belum ada kurikulum pendidikan anti korupsi yang diterapkan di kampus. Bahkan belum ada program studi khusus mengenai pendidikan anti korupsi. Ketiga, perlu disusun teknik penyajian yang sistematis untuk mengorganisasikan pengalaman dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuannya. Setiap dosen harus mempersiapkan perkuliahan secara sistematis. Apalagi sekarang ini eranya era daring. Semuanya harus mempersiapkan sejak awal dengan baik. Dan yang keempat, pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran harus dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil secara maksimal. Hal ini perlu disadari bahwa IT atau teknologi hanyalah media, hanyalah alat, hanyalah tool, bukan tujuan. Jadi dengan menggunakan teknologi untuk mempermudah pemahaman konten perkuliahan. Nah, supaya semuanya tertata dengan baik, maka perlu dipikirkan fokus materi pembelajaran bahasa Indonesia. Materi pembelajaran bahasa Indonesia yang terpenting menurut pendapat saya, bentuk komunikasi penutur dengan mitra tutur yang mencerminkan etika dan kesantunan. Maksud saya, jika Anda ngomong dengan orang lain, tolong perhatikan etikanya. Apakah omonganmu itu mencerminkan kepribadianmu? Apakah omonganmu itu tidak menyinggung perasaan orang lain? Begitu juga kesantunan.
Yang dimaksud kesantunan, menurut pendapat saya, ini agak berbeda dengan ahli-ahli pragmatik lain, yang namanya santun itu ketika berbicara mencerminkan kepribadian diri sendiri. Jadi kepribadianmu memang bermartabat. Dampaknya tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi tidak menyinggung perasaan orang lain itu dampak, ya. Yang kedua, aneka macam fungsi komunikatif dalam bertutur harus mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kesetiaan pada profesi. Ini perlu diperhatikan. Kejujuran. Semua orang harus jujur. Semua orang harus bertanggung jawab. Kalau saya pribadi secara singkat sebenarnya hanya ada 3. Orang yang baik itu orang yang jujur, orang yang setia pada profesinya, orang yang bertanggung jawab. Kemudian yang berikutnya, maksud yang diungkapkan oleh penutur harus mencerminkan watak dan kepribadian luhur. Berikutnya, materi perkuliahan lebih difokuskan pada pemecahan masalah real yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Jadi ketika perkuliahan, dosen harusnya itu mencari permasalahan real di masyarakat, bukan mencari contoh atau membuat contoh simulatif permasalahan. Nah, ini tidak akan menjamin keberhasilan mahasiswa. Butir anti korupsi tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan karakter. Ada 2 faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Pertama, faktor kultural. Sikap mental yang diwariskan sejak zaman kolonial, yang tega menindas bangsa sendiri, misalnya memarkup harga barang, meminta uang jasa, belanja barang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Nah, ini sebenarnya faktor kultural ini sudah seharusnya sudah 75 tahun merdeka mestinya hilang. Tetapi sekarang tumbuh sendiri, tumbuh lagi faktor-faktor kultural baru. Kemudian faktor struktural, lemahnya birokrasi. Sebenarnya birokrasi sudah mulai membaik, tetapi kadang-kadang masih ada kelemahan. Faktor penyebab korupsi adalah rapuhnya mental seseorang, ini sebenarnya yang menjadi masalah. Munculnya sikap hidup, pola pikir, hilangnya rasa empati atau kepedulian terhadap bangsa dan negara. Ini yang menjadi menumbuhkan jiwa koruptor di Indonesia. Apa yang diharapkan untuk generasi milenial? Kondisi yang ada, pendidikan di Indonesia ini terlalu intelektualistis. Persepsi masyarakat selama ini bahwa orang yang cerdas secara intelektual adalah orang yang paling dibanggakan. Inilah kekeliruan fatal bagi bangsa Indonesia. Mereka lupa orang yang cerdas secara intelektual tetapi tidak disertai dengan akhlak mulia hanya akan melahirkan preman
dan bandit bagi negara. Generasi muda yang dibutuhkan bangsa dan negara di masa sekarang dan yang akan datang adalah generasi muda milenial yang memiliki akhlak mulia, memiliki kompetensi yang memadai yang dibutuhkan untuk kepentingan bangsa dan negara, memiliki etos kerja yang tinggi untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, menguasai IT untuk memecahkan masalah bagi bangsa Indonesia. Materi pembelajaran bahasa Indonesia yang terpenting, saya ulangi, bentuk-bentuk komunikasi penutur dengan mitra tutur yang etis dan santun. Fungsi bahasa dalam komunikasi, maksud yang ingin diungkapkan penutur, materi yang berfokus pada pemecahan masalah. Oke, kita lanjut. Hal-hal yang perlu diperkuat dalam pendidikan anti korupsi, saya sebut beberapa contoh saja: religiusitas, kejujuran, kedisiplinan, daya kreatif, kemandirian, dan lain-lain. Kemudian pada akhirnya, segera benahi pendidikan di perguruan tinggi. Pendidikan formal harus ada keseimbangan antara domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif pada dasarnya harus mengintegrasikan materi pembelajaran bahasa Indonesia dengan nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Materi pembelajaran bahasa Indonesia harus difokuskan pada aspek ragam bahasa, fungsi bahasa, cara penyampaian maksud, pikiran, perasaan, keterampilan, agar komunikasi mencerminkan harkat dan martabat penuturnya dan tidak menyinggung perasaan mitra tutur. Materi pembelajaran tidak difokuskan pada hafalan, tetapi lebih ditekankan pada pemecahan masalah agar terbiasa mampu menyelesaikan masalah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bagaimana kita harus memperlakukan para sarjana S1, S2, S3 kita? Para tokoh yang berpendidikan S1, S2, S3 yang bekerja dengan baik dan berjasa kepada negara perlu diberi ganjaran, misalnya promosi jabatan atau insentif. Sebaliknya, mereka yang berpendidikan S1, S2, S3 jika melakukan tindak pidana korupsi diberi hukuman, misalnya gelar kesarjanaannya, kemagisterannya, kedoktorannya dicabut. Kemudian mereka diadili, dipenjara. Karena mereka adalah sampah masyarakat, bandit masyarakat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi